Hari ini saya ingin membahas mengenai video-video Patrice Allegro yang sangat bergairah membidat-bidatkan Protestan. Menurut saya, semangat Patrice Allegro itu yang secara membabi buta menuduh Protestan bidat dengan istilah Protestantisme menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Patrice Allegro sedang mempromosikan agama Katolik global? Dengan alasan membela Katolik dari serangan apologet yang disebutnya apologet Protestan, padahal MYM, Deki, Budi Asali, dan lain-lain, mereka semua bukan apologet gereja secara organisasi maksud saya, seperti layaknya Katolik. Apologet itu yang disebutnya adalah apologet Protestan, dalam pandangan saya adalah apologet yang menempatkan diri sebagai teolog akademik. Seperti serangan-serangan itu kita lihat juga ditujukan kepada bukan hanya Katolik tetapi juga Protestan. Jadi apologet itu yang menempatkan diri sebagai teolog akademik, mereka bukan hanya mengkritik Katolik tetapi juga Protestan. Itulah sebabnya serangan Budi Asali yang menghebohkan itu terhadap pendeta Dr. Stephen Tong sebagai sebuah contoh karena langsung mengkritik sinode dan ketua sinode. Padahal Budi Asali sendiri bukan ketua sinode. Budi Asali yang menempatkan diri sebagai teolog akademik itu mengkritik kebijakan Gereja Reform Injil Indonesia. Dan ketua sinodenya adalah pendeta Stephen Tong, yaitu terkait kebijakan gereja GRI itu membantu gereja Katolik di Sumba Barat Daya. Dan itu saya sudah ulas dalam video saya. Tujuan apologet akademik itu sesungguhnya juga mulia, yaitu untuk menjaga gereja pada jalur yang benar, seperti juga para Roma Katolik menjaga gereja pada jalur yang benar. Hanya sayangnya hal itu disampaikan tanpa penelitian mendalam dan berlangsung dalam ajang debat. Layaknya seperti pertarungan para politisi. Dan akibatnya kita tahu, yaitu saling memberikan label bidat. Itu tadi, keduanya, jadi Katolik dan Protestan itu bersama juga memberikan label sesat. Jadi apologet yang disebut Protestan itu juga memberikan label sesat pada Katolik. Nah, para apologet itu saling sesat menyesatkan. Timbul pertanyaan, mengapa Patrice Allegro seperti sengaja menggunakan kacamata kuda ketika membela kebenaran Katolik dengan alasan hanya membaca fakta sejarah? Padahal sejarah tidak bisa dibaca secara netral. Sejarah perlu dibaca melalui teori dogma Protestan dan Katolik. Pembacaan sejarah hanya dari sisi dogma Katolik atau tradisi suci Katolik, apalagi dengan membidatkan Protestan, jelas menyeratkan. Ya, saya tidak sebut istilah menyesatkan. Jelas menyeratkan bahwa Patrice Allegro secara membabi buta menyasar Protestan. Padahal para apologet yang disebutnya apologet Protestan itu tidak ada yang memiliki kedudukan penting dalam gereja atau sinode gereja. Media sosial secara bebas tanpa sensor membiarkan siapa saja memanfaatkan media sosial ini, termasuk YouTube. Dan ini perlu menjadi perhatian teman-teman Katolik juga yang berjibaku bersama-sama ingin menghabisi apologet yang mereka sebut apologet Protestan. Serangan Patrice Allegro tentu saja tidak menimbulkan simpati. Maksud saya, serangan Patrice Allegro tentu saja tidak menimbulkan simpati gereja-gereja Protestan. Gereja-gereja Protestan itu beragam, tapi ketika Patrice Allegro menyamaratakan saja, ya tentu saja gereja-gereja Protestan tidak simpatik. Karena Patrice Allegro secara sembarangan menggunakan Protestantisme, kemudian menurut definisi eksklusifnya. Kita juga tidak tahu apakah dia perlu menjelaskan definisi eksklusifnya Protestantismenya itu apa gitu. Dan ini hanya dimengerti mungkin oleh Patrice Allegro atau Katolik. Paling tidak usaha Patrice Allegro membidatkan Protestan mungkin bermanfaat
untuk mengembalikan anggota gereja Katolik yang pindah ke gereja Protestan dan belum sempat memahami dogma Protestan dengan baik. Atau sebagian umat Katolik yang berencana pindah ke Protestan. Bisa saja akan mengurungkan niatnya. Tapi menurut saya, mimpi Patrice Allegro mungkin juga teman-teman Katolik untuk hadirnya agama Katolik global, agama yang paling benar di seluruh muka bumi, karena itu seperti tersirat ya. Hanya Katolik yang benar, semua Protestan yang dikatakan ribuan itu semua bidat. Berarti Katolik ingin menghadir menjadi agama dunia yang paling benar. Nah, ini kan lucu sekali ya. Jadi sudah menjadi hakim atas dunia ini. Jika itu yang diharapkan Patrice Allegro, bersiaplah menyambut kebangkitan agama-agama lain yang mungkin merasa terpinggirkan. Kalau Protestan saja mereka bidat-bidatkan, bagaimana dengan agama-agama lain? Apakah Katolik ingin mengembalikan kejayaan masa lampaunya? Dan apakah Katolik sudah siap menyambut kembali kegelapan gereja pada masa lampau? Jangan-jangan buah dari kontroversi apologet Protestan dan Katolik ini justru akan menghadirkan gelombang ateisme di Indonesia. Bukankah pengalaman masa lampau negara agama tak berhasil menghadirkan damai di bumi dan kemudian menghadirkan gelombang ateisme di seluruh dunia?